Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi cermin kehidupan yang penuh makna. Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah yang mungkin terlihat sederhana, tentang seorang teller bank, seorang kakek tua, dan sebuah keputusan yang diambil dalam hitungan detik. Namun siapa sangka, dari sebuah kebaikan kecil, justru lahir kejadian besar yang mengubah segalanya. Sebuah kisah tentang bagaimana penampilan sering kali menipu, tentang bagaimana manusia dinilai hanya dari luar, dan tentang satu hati tulus yang berani berbuat baik, meski harus membayar mahal. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang teller dipecat hanya karena memberi segelas air kepada kakek lusuh? Dan mengapa keesokan harinya seluruh bank justru terdiam? Simak kisah lengkapnya, karena mungkin tanpa kita sadari, kita pernah berada di posisi yang sama. Selamat menonton, dan semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Pagi itu, suasana bank terlihat seperti biasa, rapi, dingin, dan penuh kesibukan yang terasa mekanis. Orang-orang datang dengan pakaian terbaik mereka, membawa map, tas kerja, dan wajah serius seolah waktu adalah sesuatu yang mahal. Di balik meja layanan, para teller sibuk mengetik, memanggil nomor antrean, dan sesekali melempar senyum formal yang terasa datar. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan sekitar. Semua berjalan seperti rutinitas tanpa rasa. Namun, pintu kaca yang biasanya terbuka untuk nasabah penting, hari itu perlahan terdorong oleh tangan yang rentah. Seorang pria tua melangkah masuk dengan gerakan pelan, nyaris ragu. Namanya Pak Harun. Bajunya kusam, celananya terlihat usang, dan sandal yang ia pakai sudah tidak layak disebut alas kaki yang pantas untuk tempat seperti itu. Rambutnya memutih tak terurus, dan wajahnya menyimpan lelah yang dalam, seolah hidup telah mengikis banyak hal darinya. Langkahnya terhenti sesaat begitu ia benar-benar berada di dalam ruangan. Matanya menyapu sekeliling, mencoba memahami suasana yang terasa asing baginya. Kilau lantai marmer, suara pendingin ruangan yang halus, dan aroma wangi ruangan yang kontras dengan dirinya membuatnya tampak semakin kecil. Ia menggenggam sesuatu di tangannya, selembar kertas yang sudah terlipat berkali-kali, mungkin satu-satunya alasan ia berani datang ke tempat itu. Beberapa orang mulai memperhatikan kehadirannya, tapi bukan dengan rasa simpati. Tatapan itu dingin, cepat, lalu beralih dengan sedikit ekspresi tidak nyaman. Seorang ibu yang duduk di kursi tunggu bahkan secara refleks memindahkan tasnya lebih dekat ke tubuhnya, seolah takut sesuatu yang buruk akan terjadi. "Pak, ini bukan tempat minta-minta," bisik seorang pria setengah baya kepada temannya, cukup pelan untuk terdengar oleh orang di sebelahnya, tapi cukup keras untuk menusuk. Pak Harun tidak menanggapi. Ia hanya berdiri, seolah mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Tangannya sedikit gemetar saat ia mendekati meja informasi, namun langkahnya terhenti ketika satpam yang berjaga mulai memperhatikannya dengan tatapan penuh curiga. "Bapak mau apa?" tanya satpam itu singkat, tanpa senyum. Pak Harun menelan ludah sebelum menjawab pelan, suaranya serak dan hampir tak terdengar. "Saya mau tanya, soal rekening." Satpam itu mengernyit, matanya turun naik menilai penampilan Pak Harun dari ujung kepala sampai kaki. Ada jeda singkat, cukup untuk membuat suasana terasa tidak nyaman. "Rekening?" ulangnya dengan nada yang terdengar tidak percaya. "Bapak punya rekening di sini?" Pertanyaan itu tidak hanya sekedar bertanya, tapi seperti menyiratkan keraguan yang dalam. Beberapa orang di sekitar mulai melirik lagi, kali ini dengan lebih jelas, seolah sedang menonton sesuatu yang tidak biasa. Pak Harun mengangguk pelan. "Iya, saya mau tanya saja." Namun sebelum ia bisa melanjutkan, satpam itu sedikit menghela nafas, lalu menunjuk ke arah kursi tunggu dengan gerakan seadanya. Nada suaranya datar, tanpa benar-benar berniat membantu. Pak Harun menatap ke arah yang ditunjuk, lalu berjalan perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena suasana yang seolah menolaknya sejak awal. Ia duduk di ujung kursi, sedikit menjauh dari yang lain. Tidak ada yang mau duduk di dekatnya. Seorang pria bahkan memilih berdiri meski kursi kosong ada di samping Pak Harun. Keheningan di sekitarnya terasa berbeda, bukan tenang, tapi canggung. Dari balik meja teller, beberapa pegawai sempat melirik. Salah satu dari mereka berbisik kecil kepada rekannya, "Itu kenapa dibiarkan masuk ya?" "Entahlah," jawab yang lain singkat, sambil tetap mengetik. Kata-kata itu memang pelan, tapi cukup jelas untuk menggambarkan bagaimana keberadaan Pak Harun dianggap tidak seharusnya ada di sana. Pak Harun tetap duduk diam. Ia membuka kertas di tangannya, melihatnya sebentar lalu melipatnya kembali dengan hati-hati. Matanya menatap ke depan, tapi kosong, seolah pikirannya jauh dari tempat itu. Sesekali ia mengusap tangannya sendiri, mungkin karena dingin, mungkin karena gugup. Waktu berjalan, nomor antrean terus dipanggil, orang-orang datang dan pergi, tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikannya lagi. Ia seperti bayangan di sudut ruangan, ada, tapi diabaikan. Di tengah hiruk pikuk yang tertata rapi itu, keberadaan Pak Harun terasa seperti sesuatu yang mengganggu keseimbangan, bukan karena ia berbuat salah, tapi karena penampilannya tidak sesuai dengan standar yang diam-diam dijaga oleh semua orang di sana. Dan disitulah semuanya dimulai, sebuah kehadiran yang dianggap remeh, yang perlahan akan mengungkap sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Pak Harun masih duduk di kursi tunggu yang dingin itu. Tubuhnya sedikit membungkuk. Kedua tangannya menggenggam kertas lusuh yang sejak tadi tidak pernah ia lepaskan. Waktu berjalan, nomor antrean silih berganti dipanggil. Namun namanya tak pernah disebut. Bukan karena ia tidak punya nomor, tapi karena sejak awal ia memang tidak benar-benar diarahkan untuk mengambilnya. Matanya sesekali menatap ke arah layar antrean, mencoba memahami sistem yang tampak asing baginya. Ia melihat orang-orang datang, menekan mesin nomor, lalu duduk dengan tenang menunggu giliran. Ada keraguan yang jelas di wajahnya, seperti ingin mencoba tapi takut melakukan kesalahan. Ia akhirnya berdiri perlahan. Langkahnya ragu-ragu menuju mesin antrean. Tangannya terangkat tapi berhenti di udara. Ia tidak tahu tombol mana yang harus ditekan. Tulisan di layar terlihat kecil dan membingungkan baginya. "Permisi," ucapnya pelan kepada seorang pria muda yang berdiri di dekat situ. Pria itu menoleh sekilas, lalu melihat penampilan Pak Harun. Ada jeda singkat, cukup untuk menilai. Sebelum akhirnya ia menjawab singkat, "Tanya saja ke petugas, Pak." Lalu kembali sibuk dengan ponselnya tanpa benar-benar peduli. Pak Harun mengangguk kecil, meski pria itu sudah tidak melihatnya lagi. Ia menarik tangannya kembali, lalu memutuskan berjalan ke arah meja teller. Setiap langkahnya terasa seperti menarik perhatian yang tidak diinginkan. Saat ia sampai di depan salah satu meja, seorang teller bernama Siska yang sedang tidak melayani siapapun melihatnya sekilas. Namun bukannya menyapa, ia justru langsung menunduk, pura-pura memeriksa sesuatu di komputernya. Pak Harun berdiri beberapa detik, menunggu. "Maaf, Nak," ucapnya akhirnya. Suaranya pelan dan penuh hati-hati. "Saya mau tanya soal rekening saya." Siska mengangkat wajahnya perlahan, ekspresinya datar. Matanya sekilas melihat penampilan Pak Harun, lalu kembali ke layar. "Ambil nomor antrean dulu, Pak," jawabnya singkat. "Saya tidak tahu caranya," jawab Pak Harun jujur, hampir berbisik. Siska menghela napas pelan. Terdengar seperti beban kecil yang tidak ingin ia tanggung. "Itu di sana, tinggal tekan saja," katanya sambil menunjuk tanpa benar-benar melihat ke arah yang ia maksud. Pak Harun menoleh mengikuti arah tunjukan itu, lalu kembali menatap Siska. "Yang mana ya, Nak?" Namun sebelum ia selesai bertanya, Siska sudah kembali fokus ke komputernya. Jelas terlihat ia tidak berniat melanjutkan percakapan. "Pak, mohon menunggu sesuai prosedur ya," tambahnya, kali ini dengan nada yang lebih tegas, seperti ingin segera mengakhiri interaksi. Pak Harun terdiam. Ia mengangguk pelan, meski tidak benar-benar mengerti. Ia berbalik, langkahnya kembali menuju kursi tunggu, kali ini lebih lambat dari sebelumnya. Di belakangnya terdengar suara bisikan kecil dari dua pegawai yang duduk bersebelahan. "Seriusan itu mau buka rekening?" Salah satunya berbisik. "Entahlah, lihat saja penampilannya," jawab yang lain, diiringi senyum tipis yang sulit diartikan sebagai ramah. Bisikan itu mungkin dimaksudkan untuk pelan, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinga orang-orang di sekitar. Beberapa nasabah mulai ikut memperhatikan, sebagian dengan rasa penasaran, sebagian lagi dengan penilaian yang sama. Diam, tapi terasa. Pak Harun kembali duduk di tempat semula. Kali ini ia tidak langsung membuka kertasnya. Ia hanya menatap lurus ke depan, matanya tampak lebih redup. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada situasi, tapi pada cara ia menerimanya. Seorang wanita yang duduk tak jauh darinya berbisik kepada temannya, "Kok bisa ya orang seperti itu masuk ke sini?" Temannya hanya mengangkat bahu, mungkin salah tempat. Kata-kata itu melayang ringan, tapi jatuh dengan berat. Pak Harun menarik napas panjang, lalu perlahan membuka kembali kertas di tangannya. Ia melihatnya lebih lama dari sebelumnya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia memang punya alasan untuk berada di sana. Tangannya sedikit bergetar saat melipat kembali kertas itu. Ia menunduk, memandang lantai yang mengkilap, dan untuk sesaat, bayangannya sendiri terlihat di sana. Kecil, samar, dan seakan tidak diinginkan. Di balik kesibukan yang terus berjalan, tidak ada yang benar-benar berhenti untuk memahami. Penolakan itu tidak datang dalam bentuk teriakan atau pengusiran, tapi dalam sikap dingin, tatapan singkat, dan kata-kata yang terdengar biasa, namun cukup untuk membuat seseorang merasa tidak pantas berada di tempat itu. Dan Pak Harun, dengan segala kesederhanaannya, hanya bisa duduk diam, menerima semuanya tanpa perlawanan. Di tengah suasana yang tetap dingin dan berjalan seperti biasa, Pak Harun masih duduk di kursi sudut itu. Posisi tubuhnya tidak banyak berubah, hanya sesekali ia menggeser duduknya pelan, seolah mencoba mencari kenyamanan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada sejak ia masuk ke ruangan itu. Tangannya masih menggenggam kertas lusuh, tapi kini genggamannya tidak sekuat tadi, lebih longgar, seperti mulai lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Dari balik meja teller, seorang pegawai muda bernama Rina memperhatikan sejak tadi. Ia tidak langsung bereaksi, hanya sesekali melirik sambil tetap menjalankan pekerjaannya.
Namun berbeda dengan yang lain, tatapannya tidak dipenuhi penilaian, melainkan tanda tanya. Ada sesuatu yang mengusik hatinya setiap kali melihat Pak Harun duduk sendirian tanpa pernah benar-benar dilayani. "Rin, nomor A32, suara rekannya mengingatkan. "Iya," jawab Rina singkat, tangannya tetap bergerak cepat melayani nasabah di depannya, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di situ. Setelah transaksi selesai, Rina sempat menarik napas kecil. Matanya kembali mencari sosok Pak Harun. Masih di sana. Masih sendiri, masih tidak tersentuh oleh sistem yang begitu rapi mengatur siapa yang layak dilayani dan siapa yang seolah dibiarkan menunggu tanpa arah. Ia melirik ke kanan dan kiri, tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Supervisor sedang berbicara dengan pegawai lain, beberapa teller sibuk dengan layar masing-masing. Suasana terlihat normal, terlalu normal untuk sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Rina berdiri pelan dari kursinya. "Rin, kamu mau kemana?" tanya Siska tanpa benar-benar menoleh. "Sebentar," jawab Rina singkat. Langkahnya ringan, tapi ada tekad yang tidak ragu. Ia berjalan mendekati kursi tempat Pak Harun duduk. Semakin dekat, ia bisa melihat lebih jelas wajah tua itu. Kering, lelah, tapi tidak kehilangan ketenangan. "Pak," suara Rina lembut, cukup untuk membuat Pak Harun mengangkat wajahnya. "Iya nak," jawabnya pelan. "Bapak sudah dari tadi di sini ya?" tanya Rina sambil sedikit membungkuk agar sejajar. Pak Harun mengangguk kecil. "Saya mau tanya, tapi bingung harus bagaimana." Nada suaranya jujur, tanpa dibuat-buat. Rina mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. "Tidak apa-apa Pak, nanti saya bantu ya," ucap Rina. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat sesuatu berubah di wajah Pak Harun. Bukan senyum lebar, hanya sedikit pelunakan ekspresi, seperti ada beban yang berkurang. Rina kemudian berdiri dan melihat sekitar. "Bapak tunggu sebentar ya." Ia berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan, mengambil segelas air mineral yang biasanya disediakan untuk nasabah. Tangannya mengambil satu gelas, lalu kembali ke arah Pak Harun tanpa ragu. "Ini Pak, diminum dulu," katanya sambil menyerahkan gelas itu dengan kedua tangan. Pak Harun tampak sedikit terkejut. Ia menerima gelas itu perlahan, seolah tidak terbiasa dengan perlakuan seperti itu. "Terima kasih, nak," ucapnya pelan. Rina tersenyum kecil. "Iya Pak." Pak Harun meneguk air itu dengan hati-hati. Setiap tegukan terasa lebih dari sekedar menghilangkan haus. Ada kehangatan yang tidak berasal dari air itu sendiri. Tangannya yang tadi gemetar kini sedikit lebih tenang. Dari kejauhan, beberapa pegawai mulai memperhatikan. "Itu Rina lagi ngapain?" bisik salah satu dari mereka. "Masih minum?" jawab yang lain dengan nada heran. "Serius? Buat dia?" bisik itu terdengar semakin tipis, tapi penuh penilaian. Namun Rina tidak peduli. Ia kembali duduk di kursi kosong di samping Pak Harun, sesuatu yang sejak tadi tidak dilakukan siapapun. "Bapak mau tanya soal apa?" tanyanya pelan. Pak Harun membuka kertas di tangannya, kali ini dengan lebih percaya diri. "Saya punya ini, tapi tidak tahu harus bagaimana," katanya sambil menyerahkan kertas itu. Rina menerimanya dengan hati-hati, tidak menunjukkan ekspresi meremehkan sedikit pun. Ia membacanya perlahan, mencoba memahami maksudnya. "Baik Pak, nanti saya bantu cek ya, Bapak tidak usah khawatir." Nada suaranya tenang, tidak tergesa, dan yang paling terasa, tulus. Di tengah ruangan yang sejak tadi dipenuhi aturan tak tertulis tentang penampilan dan penilaian, di tengah kecil itu terasa beriga. Tidak besar, tidak mencolok, tapi cukup untuk mengubah satu momen yang sebelumnya penuh penolakan menjadi sesuatu yang lebih manusiawi. Pak Harun menatap Rina sejenak. Tidak banyak kata yang ia ucapkan, tapi sorot matanya berubah. Ada penghargaan di sana, ada rasa terima kasih yang tidak perlu dijelaskan. Dan tanpa disadari siapapun saat itu, kebaikan kecil yang tampak sepele itu sedang membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Belum lama Rina duduk di samping Pak Harun, suasana yang sempat terasa lebih hangat itu perlahan berubah. Bukan karena apa yang dilakukan Rina salah secara nyata, tapi karena ada mata lain yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan. Mata yang tidak melihat niat, hanya melihat pelanggaran. Dari arah ruang kerja, langkah sepatu terdengar tegas mendekat. Bu Maya, supervisor yang dikenal disiplin dan kaku terhadap aturan, berjalan dengan ekspresi serius. Tatapannya langsung tertuju pada Rina yang masih duduk di kursi nasabah, sejajar dengan Pak Harun. "Rina?" Suara itu tidak keras, tapi cukup tajam untuk membuat beberapa kepala menoleh. Rina menoleh cepat, sedikit terkejut. "Iya Bu? Apa yang kamu lakukan di situ?" tanya Bu Maya. Nada suaranya mulai meninggi. Rina berdiri perlahan. "Saya hanya membantu Bapak ini Bu." "Beliau..." "Bantu," potong Bu Maya, kali ini tanpa memberi ruang untuk penjelasan. Dengan cara duduk di kursi nasabah dan meninggalkan meja kerja. Suasana mendadak hening. Beberapa pegawai yang tadi berbisik kini benar-benar memperhatikan. Bahkan beberapa nasabah ikut melirik,
menangkap ketegangan yang mulai terasa. Rina mencoba tetap tenang. Beliau kesulitan, Bu. Saya pikir, kamu pikir, ulang Bu Maya dengan nada yang lebih tinggi. Kamu dibayar untuk mengikuti prosedur, bukan untuk berpikir di luar aturan sesuka hati. Kalimat itu jatuh seperti tamparan di ruang terbuka. Pak Harun yang sejak tadi duduk diam, kini menunduk. Tangannya kembali menggenggam gelas yang hampir kosong, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak berani menatap ke arah manapun. Bu, saya hanya ingin memastikan beliau bisa. Rina mencoba lagi, suaranya tetap sopan, meski mulai terdengar tertahan. Namun Bu Maya melangkah lebih dekat, memotong lagi. Dengarkan saya baik-baik, Rina. Ini bank, bukan tempat sosial. Kita punya standar pelayanan, dan itu bukan seperti yang kamu lakukan sekarang. Rina terdiam. Ia tahu semua orang sedang melihat. Setiap kata yang keluar dari Bu Maya kini bukan hanya teguran, tapi juga pernyataan yang memperjelas posisi, siapa yang berkuasa, dan siapa yang harus diam. Kalau semua orang kamu perlakukan seperti ini, bagaimana operasional bisa berjalan? Bagaimana citra bank dijaga? Lanjut Bu Maya, kini dengan nada yang lebih dingin, tapi justru lebih menekan. Rina menarik napas pelan. Saya tidak bermaksud melanggar, Bu. Saya hanya, kamu sudah melanggar, potong Bu Maya tegas. Dan yang lebih buruk, kamu melakukannya di depan nasabah lain. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Beberapa orang saling pandang, sebagian pura-pura tidak melihat, tapi tidak ada yang benar-benar lepas dari momen itu. Pak Harun akhirnya mengangkat wajahnya sedikit. Maaf, ini karena saya, ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Namun Bu Maya hanya melirik sekilas, tanpa benar-benar menanggapi. Fokusnya tetap ada Ana. Silahkan kembali ke meja kamu sekarang juga, perintahnya. Rina menatap Pak Harun sebentar. Ada keraguan di matanya, antara mengikuti perintah atau tetap membantu. Tapi situasi tidak memberinya banyak pilihan. Iya Bu, jawabnya akhirnya pelan. Ia berbalik, melangkah kembali ke mejanya. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia duduk, menatap layar komputer, tapi jelas pikirannya tidak di sana. Bu Maya masih berdiri beberapa detik, memastikan semua kembali normal, lalu berbalik pergi. Sepatu haknya kembali terdengar menjauh, meninggalkan sisa ketegangan yang belum benar-benar hilang. Di kursi sudut, Pak Harun kembali sendirian. Gelas di tangannya kini kosong. Ia menatapnya sejenak, lalu meletakkannya perlahan di samping. Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang bertanya. Namun kali ini, rasa sepi itu berbeda. Bukan karena diabaikan, tapi karena ia baru saja melihat seseorang dimarahi, hanya karena mencoba berbuat baik kepadanya. Pak Harun menunduk lebih dalam. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga kesedihan yang berlebihan. Hanya diam yang menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Sementara itu, dari balik meja, Rina masih bekerja seperti biasa. Tangannya bergerak, mulutnya mengucap kalimat pelayanan standar, tapi sorot matanya sesekali kembali ke arah kursi itu. Ada sesuatu yang belum selesai. Dan tanpa disadari siapapun di ruangan itu, teguran yang barusan terjadi bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari perubahan besar yang akan segera datang. Suasana bank perlahan kembali seperti semula, seolah kejadian barusan hanya gangguan kecil yang sudah lewat. Mesin antrean kembali berbunyi, teller kembali memanggil nomor, dan para nasabah kembali tenggelam dalam urusan masing-masing. Namun di balik ritme yang tampak normal itu, ada ketegangan yang masih menggantung. Tipis, tapi terasa jelas bagi mereka yang menyadarinya. Rina mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Tangannya bergerak cepat, senyumnya kembali terpasang setiap kali melayani nasabah, dan suaranya terdengar stabil saat menjelaskan prosedur. Tidak ada yang tampak salah dari luar. Tapi sesekali, matanya tetap melirik ke arah kursi sudut itu. Pak Harun masih di sana. Duduk diam dengan posisi yang hampir tidak berubah. Seperti seseorang yang tidak tahu harus melangkah kemana, tapi juga tidak punya tempat lain untuk dituju. Belum sempat Rina memikirkan apa yang bisa ia lakukan selanjutnya, suara dari arah belakang kembali terdengar. Rina, ke ruang saya sekarang. Suara Bu Maya kali ini lebih pelan, tapi justru lebih menekan. Tidak ada pilihan dalam kalimat itu. Rina menoleh, lalu berdiri. Baik, Bu. Beberapa pasang mata kembali mengikuti langkahnya saat ia berjalan menuju ruang supervisor. Pintu ditutup perlahan setelah ia masuk, menyisakan rasa penasaran yang menggantung di luar. Di dalam ruangan, suasana jauh lebih sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada bisikan. Hanya ada Bu Maya yang berdiri di belakang meja dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tenang, tapi tegas. Duduk, ucapnya singkat. Rina menurut. Ia duduk dengan posisi tegak, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ia tidak bicara duluan. Bu Maya menarik napas pelan, lalu membuka sebuah map di depannya. Saya tidak suka mengulang hal yang sama, Rina.
Tapi sepertinya kamu perlu benar-benar mengerti posisi kamu di sini. Rina menunduk sedikit. Saya mengerti, Bu. Tidak, potong Bu Maya cepat. Kalau kamu mengerti, kamu tidak akan melakukan itu tadi. Nada suaranya tetap terkendali, tapi jelas tidak memberi ruang untuk bantahan. Rina terdiam. Bank ini punya standar. Lanjut Bu Maya. Kita melayani nasabah dengan prosedur yang jelas, bukan berdasarkan perasaan. Rina mengangkat wajahnya sedikit. Tapi Bu, beliau hanya butuh bantuan. Semua orang butuh bantuan. Potong Bu Maya lagi, kali ini lebih tajam. Tapi kita tidak bisa melayani semua orang tanpa batas. Ada aturan. Ada citra yang harus dijaga. Kata citra diucapkan dengan penekanan, seolah itu adalah hal yang tidak bisa ditawar. Yang kamu lakukan tadi bukan hanya melanggar prosedur, tapi juga menunjukkan ketidakprofesionalan di depan umum. Lanjutnya. Rina menarik napas pelan. Saya tidak bermaksud membuat masalah, Bu. Saya hanya tidak tega melihat beliau. Rina. Satu kata itu cukup untuk menghentikan semuanya. Bu Maya menutup map di depannya dengan pelan, tapi tegas. Ia menatap langsung ke arah Rina, kali ini tanpa jeda. Keputusan ini tidak mudah, katanya, meski nadanya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Tapi saya tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Rina mulai merasakan sesuatu yang tidak ia harapkan. Tangannya yang tadi tenang kini sedikit menegang. Mulai hari ini, lanjut Bu Maya. Kamu tidak lagi bekerja di sini. Kalimat itu jatuh tanpa peringatan. Rina terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Seolah waktu berhenti, memberi ruang bagi kata-kata itu untuk benar-benar dipahami. Maaf, Bu. Suaranya pelan, hampir seperti tidak percaya. Keputusan sudah saya ambil. Jawab Bu Maya singkat. Kamu bisa menyelesaikan administrasi di HR hari ini. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada ruang diskusi. Rina menatap ke arah meja, lalu kembali ke Bu Maya. Banyak hal yang ingin ia katakan, tapi tidak ada yang benar-benar keluar. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ia tahu, apapun yang ia ucapkan tidak akan mengubah keputusan itu. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Ia berdiri. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Ia merapikan sedikit bajunya, lalu berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia sempat berhenti sejenak. Bukan untuk membela diri, bukan juga untuk memohon. Hanya diam. Seperti memberi waktu pada dirinya sendiri untuk menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Lalu ia membuka pintu dan keluar. Di luar, suasana masih sama. Ramai, teratur, seolah tidak ada yang berubah. Tapi begitu Rina melangkah keluar dari ruang itu, beberapa pegawai langsung menyadari sesuatu dari ekspresinya. Kenapa? Bisik salah satu dari mereka. Rina tidak menjawab. Ia berjalan kembali ke mejanya, mengambil beberapa barang pribadi dengan gerakan pelan. Tidak banyak. Hanya hal-hal kecil yang selama ini menemaninya bekerja. Matanya sempat terangkat ke arah kursi sudut itu. Pandangan mereka bertemu sesaat. Tidak ada kata-kata, tapi ada sesuatu yang tersampaikan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kejadian barusan. Rina menunduk sedikit, lalu melanjutkan langkahnya menuju pintu keluar. Dan di tengah semua orang yang masih sibuk dengan urusan masing-masing, keputusan yang diambil secara sepihak itu baru saja mengubah arah cerita dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Pintu kaca bank menutup perlahan di belakang Rina, menyisakan gema halus yang nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk ruangan. Tidak ada yang benar-benar menghentikan langkahnya, tidak ada yang memanggil namanya. Semua kembali seperti semula, atau setidaknya terlihat seperti itu. Namun di satu sudut, seseorang masih duduk diam, menyaksikan semuanya dengan cara yang berbeda. Pak Harun tidak bergerak sejak tadi. Posisi duduknya tetap sama, tangannya terlipat pelan di atas pangkuan, dan wajahnya kembali menunduk seperti sebelumnya.
Tapi kali ini ada sesuatu yang berubah. Bukan pada penampilannya, bukan juga pada gerakannya, melainkan pada ketenangan yang ia bawa. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap ke arah pintu tempat Rina baru saja keluar. Tatapannya tidak terburu-buru, tidak juga menunjukkan kesedihan yang berlebihan. Justru terlalu tenang, seolah apa yang baru terjadi sudah ia pahami jauh sebelum orang lain menyadarinya. Beberapa pegawai masih memperhatikannya dari kejauhan. "Itu orang masih di situ," bisik salah satu dari mereka. "Iya, dari tadi nggak kemana-mana," jawab yang lain pelan. "Harusnya sudah disuruh keluar sih." Namun anehnya, tidak ada yang benar-benar mendekat lagi. Seolah ada jarak tak kasat mata yang membuat mereka ragu, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pak Harun kemudian meraih gelas kosong di sampingnya. Ia menatapnya sejenak, lalu meletakkannya kembali dengan hati-hati. Gerakannya pelan, penuh kendali, tidak seperti seseorang yang kebingungan atau kehilangan arah. Ia lalu memasukkan tangan ke dalam saku bajunya, mengeluarkan selembar kain kecil yang dilipat rapi. Dengan gerakan tenang, ia mengusap ujung jari-jarinya, lalu melipat kembali kain itu dengan sangat hati-hati, seolah setiap lipatan memiliki arti. Di tengah suasana yang penuh penilaian sejak ia datang, sikap itu terasa tidak biasa. Seorang pegawai di meja belakang mulai memperhatikan lebih serius. "Kok dia tenang banget ya?" gumamnya. Temannya hanya mengangkat bahu, mungkin sudah biasa diusir. Namun kalimat itu tidak sepenuhnya meyakinkan, bahkan bagi yang mengucapkannya sendiri. Pak Harun kemudian berdiri perlahan. Gerakannya tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Ia berdiri tegak, sedikit merapikan bajunya yang kusam, lalu memandang sekeliling ruangan sekali lagi. Kali ini tatapannya berbeda, bukan lagi seperti orang yang merasa asing, tapi seperti seseorang yang sedang mengamati. Langkahnya mulai bergerak, tapi bukan menuju pintu keluar. Ia justru berjalan pelan ke arah meja informasi, tempat satpam tadi sempat menahannya. Beberapa orang langsung memperhatikan, mungkin mengira ia akan kembali meminta sesuatu. Satpam itu menatapnya dengan ekspresi yang sama seperti sebelumnya. "Ada lagi, Pak." Pak Harun berhenti di depannya. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap sejenak, cukup lama untuk membuat suasana menjadi kanggung. Lalu ia berkata pelan, "Tidak apa-apa." Jawaban itu sederhana, tapi nadanya tidak lagi terdengar ragu. Satpam itu sedikit mengernyit. "Kalau tidak ada keperluan mungkin Bapak bisa. Saya sudah selesai," potong Pak Harun dengan tenang. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi berlebihan, tapi kalimat itu terasa seperti memiliki makna lebih dari sekadar kata-kata. Ia lalu berbalik. Langkahnya kini lebih pasti. Ia berjalan menuju pintu keluar dengan ritme yang stabil, tidak lagi seperti orang yang kebingungan saat pertama masuk. Setiap langkahnya seolah terukur, seolah ia tahu persis kemana ia akan pergi. Di belakangnya, beberapa pegawai saling pandang. "Aneh nggak sih?" bisik salah satu. "Iya, kayak bukan orang yang sama waktu datang tadi." Namun tidak ada yang benar-benar mencoba menghentikannya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, Pak Harun berhenti sejenak. Ia tidak langsung keluar. Ia hanya diam, membelakangi ruangan itu seperti memberi jeda pada sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, tanpa menoleh, ia berkata pelan, cukup untuk terdengar oleh satpam yang berdiri tak jauh. "Terima kasih untuk hari ini." Kalimat itu terdengar biasa, tapi dalam konteks yang baru saja terjadi, terasa janggal. Ia membuka pintu, lalu melangkah keluar. Pintu kembali tertutup perlahan, dan untuk sesaat, ruangan itu terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah secara nyata, tapi karena ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kesan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah ketenangan yang justru memunculkan tanda tanya. Sementara para pegawai kembali ke aktivitas mereka, tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa sikap tenang yang barusan mereka anggap sepele, justru menyimpan sesuatu yang akan segera mengubah segalanya. Pagi berikutnya datang seperti biasa, tapi entah mengapa, udara di dalam bank terasa sedikit berbeda, lebih tegang, meski tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya. Aktivitas tetap berjalan, mesin antrian kembali berbunyi, dan para pegawai kembali ke posisi masing-masing seolah hari sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun di balik rutinitas itu, ada kegelisahan halus yang belum benar-benar hilang. Rina tidak ada di sana. Mejanya sudah rapi, kosong, tanpa tanda bahwa seseorang pernah duduk di situ setiap hari. Beberapa pegawai sempat melirik ke arah kursi itu, lalu kembali bekerja tanpa banyak komentar. Tidak ada yang secara terang-terangan membicarakannya, tapi semua tahu sesuatu telah berubah. Bu Maya berdiri di dekat meja pelayanan, memperhatikan jalannya operasional dengan wajah seperti biasa, tenang, tegas, dan tanpa emosi. Ia sesekali memberi instruksi singkat, memastikan semua berjalan sesuai prosedur. Dari luar, semuanya tampak terkendali. Sampai kemudian suara kendaraan berhenti tepat di depan bank. Tidak ada yang langsung memperhatikan, karena hal seperti itu sudah biasa. Namun beberapa detik kemudian, satpam yang berjaga di pintu tiba-tiba berdiri lebih tegak dari biasanya. Tatapannya berubah, dari yang tadinya santai menjadi penuh kewaspadaan, bahkan sedikit gugup. Pintu kaca terbuka.
Seorang pria masuk lebih dulu, mengenakan setelan rapi dengan langkah percaya diri. Ia menoleh ke belakang sejenak, lalu memberi isyarat hormat kecil. Di belakangnya beberapa orang lain mengikuti, juga dengan penampilan formal dan sikap yang tidak biasa. Lalu di antara mereka, sosok yang kemarin duduk diam di kursi sudut itu melangkah masuk kembali. Pak Harun. Namun kali ini, tidak ada lagi baju kusam, tidak ada lagi sandal usang. Ia mengenakan pakaian rapi, jas sederhana namun berkelas, rambutnya tersisir dengan rapi, dan langkahnya penuh wibawa. Wajahnya tetap sama, tapi cara ia membawa durinya membuat seluruh ruangan terasa berbeda. Suara mesin antrian yang tadi berbunyi, kini terasa seperti latar yang jauh. Beberapa pegawai yang melihat langsung terdiam, ada yang mengernyit, mencoba memastikan apa yang mereka lihat bukan kesalahan. Itu, bisik seseorang pelan. Orang yang kemarin, jawab yang lain, hampir tidak percaya. Satpam yang kemarin sempat menahannya kini berdiri kaku, tangannya refleks memberi salam hormat, meski wajahnya menunjukkan kebingungan yang tidak bisa disembunyikan. "Selamat pagi, Pak," ucapnya ragu. Pak Harun hanya mengangguk kecil tanpa berhenti. Ia berjalan masuk dengan langkah yang sama seperti orang-orang yang mendampinginya, tenang, pasti, dan tidak bisa diabaikan. Seluruh perhatian kini tertuju ke arah itu. Bu Maya yang sejak tadi berdiri di depan perlahan menoleh. Begitu matanya menangkap sosok itu, ekspresinya berubah, bukan langsung panik, tapi jelas terkejut. Ia melangkah mendekat mencoba menjaga sikap profesionalnya. "Selamat pagi," ucapnya, sedikit lebih hati-hati dari biasanya. "Ada yang bisa kami bantu?" Pak Harun berhenti di hadapannya. Ia menatap sejenak, tidak terburu-buru menjawab. Tatapan itu tenang tapi dalam, seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat. "Sepertinya," katanya pelan, "kemarin saya sudah cukup dibantu." Kalimat itu sederhana, tapi membuat suasana langsung menegang. Beberapa pegawai saling pandang, ada yang mulai merasa tidak nyaman, ada juga yang mulai mengingat kembali kejadian kemarin dengan lebih jelas. Bu Maya mencoba tersenyum tipis. "Mohon bahas jika ada kekurangan dalam pelayanan kami." "Kekurangan?" potong salah satu pria yang berdiri di samping Pak Harun, nadanya tegas. "Kami di sini untuk membahas itu." Nada suara itu berbeda, lebih resmi, lebih berotoritas. Bu Maya terdiam sesaat. Pak Harun tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak meninggikan suara, tidak juga menunjukkan emosi, tapi kehadirannya kini memiliki bobot yang tidak bisa diabaikan. "Semua pegawai dikumpulkan," lanjut pria itu. Perintah itu tidak ditujukan dengan keras, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan berhenti sejenak. Beberapa teller saling menatap, bingung. Satpam bergerak cepat, seolah paham bahwa ini bukan situasi biasa. Bahkan nasabah yang sedang menunggu mulai memperhatikan dengan lebih serius. Bu Maya menarik napas pelan. "Baik, silahkan," ucapnya, meski jelas ia belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Dalam hitungan menit, suasana bank yang biasanya teratur kini berubah menjadi penuh ketegangan. Semua pegawai berdiri, berkumpul, dan menatap ke arah satu titik, ke arah pria tua yang kemarin mereka abaikan. Pak Harun memandang sekeliling, tatapannya menyapa setiap wajah, yang kemarin memandang sinis, yang berbisik, yang diam, dan yang sempat menunjukkan kebaikan. Namun satu wajah tidak ada di sana. Ia berhenti sejenak. "Di mana teller yang kemarin membantu saya?" tanyanya pelan. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa orang menunduk, yang lain saling melirik, seolah berharap ada orang lain yang bicara lebih dulu. Keheningan itu terlalu jelas. Dan disitulah semua mulai terasa bahwa hari ini bukan hari biasa, dan apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan pernah sama lagi. Ruangan itu terasa semakin sempit, bukan karena jumlah orang yang bertambah, tapi karena tekanan yang tiba-tiba memenuhi setiap sudutnya. Semua pegawai berdiri dalam diam, menunggu, dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang benar-benar berani menatap langsung ke arah Pak Harun terlalu lama. Pertanyaan itu masih menggantung. Di mana teller yang kemarin membantu saya? Suara Pak Harun tidak berubah, tetap pelan, tetap tenang. Tapi justru ketenangan itu yang membuat suasana semakin menekan. Bu Maya akhirnya melangkah sedikit ke depan. "Beliau sudah tidak bekerja di sini," jawabnya, berusaha terdengar stabil. "Tidak bekerja?" ulang Pak Harun. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi, tapi cukup untuk membuat beberapa orang menelan ludah. "Ya, karena pelanggaran prosedur," lanjut Bu Maya, kini sedikit lebih cepat, seolah ingin segera menyelesaikan penjelasan itu. "Kami mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku." Hening. Pak Harun menatapnya tanpa berkedip. Tidak ada reaksi spontan, tidak ada emosi yang langsung terlihat. Hanya diam yang terlalu lama untuk disebut biasa. Salah satu pria yang berdiri di sampingnya kemudian membuka map yang sejak tadi ia bawa. Ia melangkah maju, berdiri sejajar dengan Pak Harun, lalu menatap seluruh ruangan. "Baik," ucapnya singkat. "Kalau begitu, izinkan kami menjelaskan sesuatu." Semua mata kini tertuju padanya. "Bapak ini," lanjutnya sambil sedikit menoleh ke arah Pak Harun, "adalah pemegang saham terbesar sekaligus komisaris utama di bank ini." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa dramatisasi. Namun dampaknya, seketika. Beberapa pegawai langsung membeku. Ada yang refleks mengangkat wajah, ada yang justru menunduk lebih dalam. Bisikan kecil mulai terdengar, tapi cepat meredup karena suasana yang terlalu tegang untuk benar-benar bersuara. Bu Maya tidak bergerak. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ekspresinya benar-benar berubah. Bukan lagi sekedar terkejut, tapi kehilangan kendali atas situasi yang selama ini ia pegang. Dan kunjungan beliau kemarin, lanjut pria itu, bukan tanpa alasan. Itu adalah bagian dari evaluasi langsung terhadap kualitas pelayanan di cabang ini. Kalimat demi kalimat terasa semakin berat. Pak Harun tetap diam. Ia tidak menyelah,
tidak juga memperkuat penjelasan itu. Ia hanya berdiri, membiarkan fakta itu berbicara dengan sendirinya. Salah satu pria di barisan belakang terlihat pucat. "Uji, pelayanan?" bisiknya hampir tak terdengar. "Betul," jawab pria itu tegas. Tanpa pemberitahuan, tanpa identitas. Semua potongan kejadian kemarin kini seperti disusun kembali. Tatapan sinis, bisikan, penolakan, teguran, dan keputusan yang diambil terlalu cepat. Semuanya kini memiliki makna yang berbeda. Pak Harun akhirnya melangkah maju satu langkah. Gerakannya tenang, tapi langsung menarik perhatian penuh. "Yang saya cari kemarin," ucapnya pelan. "Bukan pelayanan sempurna." Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah di depannya. "Saya hanya ingin melihat, apakah masih ada yang melihat manusia?" Sebelum melihat penampilan, tidak ada yang berani menjawab. Kata-kata itu tidak keras, tapi terasa seperti menyentuh sesuatu yang selama ini diabaikan. "Dan saya menemukannya," lanjutnya. "Satu orang." Beberapa kepala mulai terangkat perlahan, tapi tidak ada yang benar-benar ingin menjadi pusat perhatian saat itu. "Orang yang kalian keluarkan." Hari itu juga, kalimat terakhir itu jatuh pelan, tapi membawa beban yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bu Maya menarik napas, mencoba berbicara. "Pak, kami tidak mengetahui." "Benar," potong Pak Harun lembut. "Kalian tidak mengetahui siapa saya." Ia mengangguk kecil, dan justru disitulah letak ujiannya. Hening kembali menguasai ruangan. Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa mengulang waktu. Pak Harun memandang sekeliling sekali lagi. Kali ini lebih lama, lebih dalam. "Jika kebaikan hanya diberikan kepada orang yang terlihat penting," katanya pelan, "maka itu bukan kebaikan, itu perhitungan." Beberapa pegawai mulai menunduk. Ada yang menahan napas, ada yang menahan sesuatu yang lain. Pria di samping Pak Harun menutup mapnya dengan pelan, lalu melangkah mundur. Dan di tengah keheningan itu, satu hal menjadi jelas. Apa yang kemarin dianggap sepele, ternyata adalah penentu segalanya. Dan sekarang, tidak ada lagi yang bisa menghindari kenyataan yang baru saja terungkap. Tidak ada suara yang berani memecah keheningan itu. Ruangan yang biasanya dipenuhi percakapan dan bunyi mesin, kini terasa seperti membeku. Setiap orang berdiri di tempatnya, membawa beban yang sama, penyesalan yang datang terlambat. Bu Maya menunduk untuk pertama kalinya. Bukan sekedar menunduk karena situasi, tapi karena ia tahu semua keputusan yang ia ambil kemarin kini berdiri di hadapannya, tidak bisa ditarik kembali. Tangannya yang tadi tegas kini terlihat kaku di samping tubuhnya. "Pak, saya..." Suaranya pelan, berbeda jauh dari nada yang kemarin ia gunakan. Namun kata-kata itu berhenti di tengah jalan. Ia sendiri tampak tidak yakin bagaimana harus melanjutkannya. Pak Harun menatapnya tanpa ekspresi keras. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. "Keputusan sudah dibuat," lanjut Bu Maya akhirnya, mencoba mengumpulkan sisa wibawanya. "Kami hanya menjalankan prosedur." Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, tapi juga seperti pengakuan. Pak Harun mengangguk kecil. "Saya mengerti prosedur," jawabnya tenang. "Tapi saya juga melihat bagaimana prosedur itu digunakan." Ia melangkah berlahan mendekati barisan pegawai. Setiap langkahnya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. "Kalian semua bekerja dengan aturan," lanjutnya, "tapi aturan tidak pernah melarang untuk bersikap manusiawi." Tidak ada yang mengangkat wajah. Beberapa pegawai mulai terlihat gelisah. Ada yang menggenggam tangan sendiri, ada yang menatap lantai lebih dalam, seolah berharap bisa menghilang dari momen itu. Pak Harun berhenti. "Perempuan itu," katanya pelan, "tidak melanggar karena ia tidak tahu aturan." Ia menatap satu arah, ke meja yang kemarin ditempati Rina. "Ia melanggar karena ia memilih peduli." Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, beberapa orang mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sekedar takut atau cemas, tapi sadar. Bu Maya menarik napas panjang. "Kami akan memanggilnya kembali, Pak," ucapnya cepat, seolah menemukan solusi. "Kami akan memperbaiki kesalahan ini." Namun Pak Harun tidak langsung menjawab. Ia hanya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Memperbaiki bukan hanya tentang mengembalikan seseorang." Ia menoleh ke seluruh ruangan. "Ini tentang memastikan kesalahan yang sama tidak terjadi lagi." Tidak ada bantahan. Semua tahu yang sedang dibicarakan bukan hanya satu kejadian, tapi cara berpikir yang selama ini dibiarkan. Pak Harun kembali berdiri tegak. "Mulai hari ini," ucapnya,
Saya ingin standar pelayanan di tempat ini diubah. Beberapa kepala sedikit terangkat, mendengarkan lebih serius. Bukan hanya cepat, bukan hanya rapi, tapi juga berempati. Kata terakhir itu terasa paling dalam. Setiap orang yang masuk ke pintu ini, lanjutnya, datang dengan alasan. Dan tugas kalian bukan menilai, tapi melayani. Keheningan itu kini berubah bentuk. Bukan lagi kosong, tapi penuh makna. Bu Maya mengangguk telan. Kali ini tanpa bantahan. Baik, Pak. Tidak ada lagi nada defensif. Hanya penerimaan. Pak Harun mengalihkan pandangannya sekali lagi ke arah pintu keluar. Tempat Rina pergi kemarin. Dan untuk dia, katanya pelan, pastikan ia kembali. Bukan hanya sebagai pegawai. Ia berhenti sejenak. Tapi sebagai contoh. Kalimat itu menutup semuanya dengan sederhana, tapi tegas. Beberapa pegawai mulai mengangkat wajah. Bukan karena situasi sudah ringan, tapi karena mereka mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Nilai seseorang tidak pernah terlihat dari pakaian yang ia kenakan. Dan kebaikan tidak pernah membutuhkan izin. Pak Harun berbalik perlahan, diikuti oleh orang-orang yang datang bersamanya. Langkahnya tetap tenang, sama seperti saat ia pertama kali keluar kemarin. Tapi kini semua orang mengerti. Ketenangan itu bukan kelemahan. Pintu kaca kembali terbuka. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Tidak menoleh, hanya berkata pelan. Bank bisa berdiri karena sistem, tapi akan dihancurkan oleh sikap. Lalu ia melangkah pergi. Pintu tertutup. Dan kali ini, tidak ada satupun yang bergerak untuk beberapa detik. Bukan karena bingung, tapi karena mereka sedang belajar dari sebuah kesalahan yang tidak akan pernah mereka lupakan.